Kaledupa merupakan pulau di Wakatobi yang terdiri dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Kaledupa dan Kecamatan Kaledupa Selatan. Dalam video ini akan dibahas mengenai bencana alam apa saja yang kemungkinan dapat terjadi di Pulau Kaledupa. Sebelum itu, mari kita pelajari mengenai apa itu bencana alam. Pengertian bencana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana terbagi atas 3, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Pengertian bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, badai, dan tanah longsor. Berdasarkan lokasi, morfologi, dan kondisi geologi Pulau Kaledupa, diinterpretasikan dapat terjadi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan angin puting beliung. Mari kita bahas satu persatu bencana alam tersebut. Pengertian gempa bumi. Menurut Kristianto tahun 2011, gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi dan dirasakan di permukaan bumi, yang berasal dari dalam struktur bumi. Pergeseran tersebut terjadi akibat adanya peristiwa pelepasan energi gelombang seismik secara tiba-tiba yang diakibatkan atas adanya deformasi lempengan tektonik yang terjadi pada kerak bumi. Adapun langkah-langkah mitigasi yang dilakukan sebelum bencana gempa bumi. 1. Berikan informasi tentang upaya penyelamatan ketika terjadi gempa kepada seluruh anggota keluarga. 2. Pahami karakteristik gempa bumi yang meliputi skala gempa, tingkat kerusakan, frekuensi kejadian. 3. Buat daftar alamat kantor yang terkait dengan masalah bencana seperti kantor desa, kecamatan, kabupaten, PMI, polsek yang dapat dihubungi saat kondisi darurat. 4. Membangun rumah yang aman terhadap gempa dengan mengikuti persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan. 5. Hindari membangun rumah di daerah lereng, perbukitan yang mungkin akan longsor pada saat terjadi gempa bumi. 6. Identifikasi daerah rawan yang aman terhadap bencana gempa bumi, yaitu daerah lapang yang jauh dari bangunan yang dapat digunakan sebagai tempat penampungan. 7. Sesuaikan jenis penataan perabotan rumah sedemikian rupa sehingga tidak akan membahayakan penghuni rumah. Hindari perabotan yang tinggi, berat, dan mudah terguling jika terkena guncangan. 8. Pelajari bagaimana melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. Langkah-langkah mitigasi saat terjadi bencana gempa bumi. Apabila kamu berada di dalam rumah, 1. Jangan panik dan jangan berlari keluar, berlindung di bawah meja atau di tempat tidur. 2. Bila tidak ada, lindungi kepala dengan bantal ataupun benda lainnya. 3. Jauhi rak-rak buku, lemari, dan jendela kaca. 4. Hati-hati terhadap langit-langit yang mungkin runtuh, benda-benda yang tergantung di dinding, dan sebagainya. Selanjutnya, jika kamu berada di luar ruangan, 1. Jauhi bangunan yang tinggi, dinding, tebing terjal, pusat listrik, tiang listrik, papan reklame, pohon yang tinggi, dan sebagainya. 2. Usahakan dapat mencapai daerah yang terbuka. Kemudian, jika kamu berada di dalam ruangan umum, 1. Jangan panik dan jangan berlari keluar, karena jalan keluar kemungkinan dipenuhi orang, segeralah berlindung di bawah meja. 2. Jauhi benda-benda yang mudah terguling seperti lemari, rak, dan lain-lain.
Langkah-langkah mitigasi pasca bencana gempa bumi. 1. Gunakan pelindung kaki untuk menghindari puing-puing yang tajam. 2. Segera evakuasi anak-anak dan manula ke tempat yang aman. 3. Periksa sekeliling dari bahaya api. 4. Hindari jalur listrik yang rubuh atau kabel yang terbuka. 5. Periksa jalur pipa gas yang bocor. Jika ada, segera ditangani atau laporkan ke pihak yang berkewajiban mengatasinya. 6. Selalu ikuti perkembangan situasi dengan mendengarkan radio atau media komunikasi yang lain. 7. Bersiap-siap dengan terjadinya guncangan susulan walaupun dengan skala yang kecil. Berikutnya yaitu bencana alam tsunami. Tsunami adalah perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut vertikal secara tiba-tiba sehingga menghasilkan gelombang yang sangat tinggi di daerah pantai. Berikut merupakan mitigasi bencana tsunami. Pembangunan sistem peringatan dini tsunami. Pembangunan tempat evakuasi atau pembangunan shelter di daerah pemukiman. Pembangunan penahanan tsunami di garis pantai yang beresiko. Penanaman mangrove dan tanaman lainnya di daerah pantai untuk meredam gaya air tsunami. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan juga kesadaran masyarakat terhadap bencana alam tsunami. Segeralah melapor ke pihak yang berwenang jika melihat tanda-tanda tsunami. Segera naik ke tempat yang tinggi jika melihat adanya tanda-tanda bencana alam tsunami. Beritahu orang lain jika melihat tanda-tanda bencana alam tsunami. Dan arahkan perahu ke laut jika sudah melihat tanda-tanda bencana alam tsunami. Selanjutnya, bencana alam angin puting beliung. Apa sih angin puting beliung? Angin puting beliung adalah angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam yang ditandai dengan adanya gumpalan awan gelap, besar, dan tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan. Apa yang harus dilakukan saat puting beliung terjadi? Amankan barang-barang ke tempat yang aman dari hempasan angin kencang. Kunci pintu, tutup jendela, matikan sumber listrik, dan hindari jendela kaca yang mungkin pecah karena benda yang terhempas angin kencang. Hindari pohon-pohon yang mungkin tumbang, papan reklame, tiang listrik, dan sebagainya. Dengan memahami bencana alam, diharapkan masyarakat menjadi sadar akan bencana alam dan bagaimana mitigasinya.